Square, dude. What? My furry love! Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Leaving like The ocean, so bustling. Hai guys, pagi itu suasana bawah laut tampak begitu cerah dan meriah. Ikan-ikan berenang dengan ceria ke sana kemari, menciptakan tarian alami yang indah. Di tengah keindahan itu tampak seorang ilmuwan Sandy si tupai darat sedang berjalan cepat sambil memeluk erat buku catatannya. Wajahnya penuh semangat seakan menemukan sesuatu yang luar biasa. Ia pun langsung mencari SpongeBob yang saat itu sedang asik bermain-main dengan selembar kertas. Membuat bentuk-bentuk aneh tanpa tujuan yang sangat gak jelas guys. Dengan penuh semangat, Sandy meminta SpongeBob untuk mendengarkan teori ilmiah terbaru yang telah ia rilis. Teori itu berkaitan dengan kehidupan bawah laut dan Sandy yakin temuannya akan menjadi revolusioner. Current in your face. But what kelp feels like between... SpongeBob seperti biasa dengan senang hati menerima permintaan itu, meskipun sebenarnya ia sama sekali tak paham apa yang akan dibicarakan. Sandy pun mulai membacakan isi teorinya, kata demi kata meluncur dari mulutnya. Istilah-istilah ilmiah, perhitungan rumit, dan penjabaran panjang lebar tentang komposisi kimia air laut dan struktur biologis organisme laut. Tapi baru separuh halaman dibaca, kepala SpongeBob mulai berasap, ia terlihat bingung lalu tiba-tiba jatuh tersungkur ke tanah, menggigil seperti baru keluar dari freezer. Bagi SpongeBob, teori itu benar-benar sulit dipahami. Ia hanya bisa berkata, bagiku laut itu sederhana saja, tempat yang menyenangkan, hangat, dan nyaman. Terutama saat kakiku menyentuh rumput laut itu rasanya luar biasa. Sandy yang mendengar itu tidak mengerti apa istimewanya menyentuh rumput laut. Ternyata selama ini ia tak pernah benar-benar menyentuh rumput laut secara langsung karena selalu memakai sepatu. SpongeBob pun berharap suatu hari nanti Sandy bisa merasakan apa yang ia maksud, yaitu merasakan laut dengan sebenar-benarnya, tanpa ada pembatas apapun. Beberapa waktu kemudian SpongeBob datang ke rumah Sandy. Ia menemukan Sandy sedang menghubungkan dua kabel besar ke sebuah mesin aneh. Sandy terlihat sibuk dan penuh semangat. Ia menjelaskan bahwa ia telah menciptakan sebuah mesin canggih yang bisa menukar DNA antara dirinya dan seekor ikan. All thanks to the generous help of our handsome... Tujuannya sangat jelas agar ia bisa bernapas di dalam air seperti makhluk laut lainnya. Ia bosan harus selalu mengenakan kostum khusus untuk bertahan hidup di bawah air. SpongeBob pun ikut bersemangat, tapi tiba-tiba terdengar suara panik dari seekor ikan di sudut ruangan. Rupanya ikan itu merasa tertipu. Sandy tak peduli, ia melompat masuk ke dalam mesin dengan penuh percaya diri. SpongeBob pun menekan tombol dan mesin mulai berputar cepat. Cahaya menyala, percikan listrik memancar, dan tubuh Sandy mulai berubah. Matanya berubah bentuk, sistem pernapasannya pun berganti dari paru-paru ke insang. Bahkan kulitnya mulai menyesuaikan dengan lingkungan air. Tapi ada satu masalah besar, di dalam rumah Sandy tidak ada air. Sandy pun mulai kehabisan nafas, tubuhnya menggeliat, matanya melotot. SpongeBob yang panik segera membukakan pintu dan menyeretnya keluar, tapi bukannya lega, Sandy malah ketakutan. Tubuhnya terasa asing, udara tak lagi bersahabat, yang kemudian Patrick datang dan dengan polosnya langsung menepuk kepala Sandy cukup keras. Yang anehnya itu justru menyadarkan Sandy. Ia pun menyadari sesuatu yang luar biasa. Kini ia bisa bernapas di dalam air tanpa kostum, tanpa alat bantu apapun. Kegembiraan menyelimuti wajahnya, ia meloncat-loncat sambil tertawa, lalu meminta SpongeBob untuk mengajarinya cara hidup sebagai makhluk laut sejati. SpongeBob menjagupi dengan senang hati. Mereka mulai berpetualang ke berbagai sudut kota, bermain-main, tertawa lepas, dan mencoba segala hal yang sebelumnya tak pernah bisa dilakukan Sandy. Termasuk latihan karate yang justru membuat wajah Sandy babak belur. Bahkan mereka menyempatkan diri mengganggu Squidward yang tentu saja beraksi dengan kekesalan khasnya. Sandy mulai benar-benar menikmati kehidupannya sebagai makhluk laut. Ia merasa bebas, lepas, dan akhirnya paham kenapa SpongeBob sangat menyukai laut.
Tapi kebahagiaan itu seketika berubah jadi kejutan, seekor ubur-ubur lewat dan menyengat Sandy. Tapi bukan rasa sakit yang ia rasakan, justru sebaliknya Sandy merasa lebih segar, bertenaga, dan entah kenapa ia jadi ketagihan. Ia pun mulai mengejar para ubur-ubur, minta disengat lagi seperti sebelumnya. Ubur-ubur pun sontak menjadi panik dan melarikan diri. Bahkan ada satu ubur-ubur yang sampai menyogok Sandy dengan uang agar dibiarkan pergi. SpongeBob yang bingung memutuskan membawa Sandy ke ladang ubur-ubur. Di sana mereka menyaksikan pemandangan yang sangat indah, lautan berkilau, dan ubur-ubur berwarna-warni menari di angin. Sandy menghirup udara laut dengan dalam, namun SpongeBob malah kemasukan bulu dari tubuh Sandy yang mulai rontok akibat mutasi. SpongeBob mulai curiga bahwa tubuh Sandy telah mengalami perubahan lebih besar dari yang mereka kira. Mereka pun berenang ke pantai dan bermain air. Namun tiba-tiba tubuh Sandy mengembang tak bergerak. SpongeBob pun panik mengira temannya sekarat. Tapi ternyata yang mengapung hanyalah bulu-bulunya saja. Oh, SpongeBob! Sandy muncul dari bawah dengan tubuh yang kini benar-benar berubah menjadi ikan. Kulitnya bersisik, matanya bersinar tajam. Dan gerakannya begitu lincah. Ia tampak sangat menikmati wujud barunya. Setelah bermain, mereka merasa lapar dan memutuskan membeli makanan di tepi pantai. Patrick tiba-tiba muncul dari balik batu dan menggaruk kepalanya. Tanpa sengaja serpihan kulit kepalanya masuk ke makanan yang sedang dimakan Sandy. Sandy langsung merasa jijik dan memutuskan untuk pergi guys. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati sebuah area pemancingan. SpongeBob mulai gelisah, ia tahu betapa berbahayanya tempat itu bagi makhluk laut. Tapi Sandy justru tertarik pada kail-kail mengkilap yang menggoda. Meskipun sudah diperingatkan, ia tetap menyantap salah satu umpan di kail dan langsung terseret ke permukaan. Seorang pemancing di atas sana kaget melihat ikan aneh yang tertangkapnya. Karena wujudnya terlalu nyeleneh, ia memutuskan untuk membuangnya lagi ke laut. Sandy kembali ke pelukan SpongeBob yang langsung memeluknya dengan rasa cemas. Namun seketika itu juga tubuh Sandy mulai berubah lagi. Kali ini perubahan itu lebih ekstrim. Ekornya memanjang menjadi sirip tajam, tubuhnya membesar dan berubah menjadi ikan buas yang menakutkan. SpongeBob panik dan segera berniat membawa Sandy ke rumah untuk dikembalikan ke wujud semula. Tapi Sandy yang sudah tak bisa dikendalikan melesat pergi dan menyerbu rumah SpongeBob. Di sana ia malah mengejar Gary. Gary yang cerdik berhasil kabur. Ia menemukan cangkangnya hanya berisi cangkir puding. SpongeBob pun berpikir cepat, ia menggunakan puding itu sebagai umpan untuk menjebak Sandy dan berhasil ia menangkapnya dan segera membawanya ke rumah. Dengan susah payah, SpongeBob memasukkan Sandy ke bak mandi lalu mencari penawar DNA di lemari. Ia sempat salah ambil, yang pertama hanya sabun mandi. Namun di kondisi itu ia sempat salah ambil, yang pertama hanya sabun mandi, tapi akhirnya ia menemukan cairan dengan label bergambar tupai. Dengan hati-hati ia pun menuangkannya ke dalam air. Tubuh Sandy mulai beraksi perlahan, sisiknya menghilang dan insangnya menutup. Dan bulu-bulunya kembali tumbuh seperti sedia kala. Kemudian Sandy pun kembali ke wujud aslinya. Ia membuka mata dan langsung memeluk SpongeBob dengan penuh rasa terima kasih. Namun masalah belum selesai. Ikan yang dulu DNA-nya ditukar oleh Sandy kini berada di rumahnya dan telah berubah menjadi makhluk berbulu seperti tupai. Ia tampak tidak terima dengan bentuk barunya yang seperti monster berbulu. Sandy pun kemudian menyesal dan SpongeBob hanya bisa tertawa melihat kekacauan yang ditimbulkan eksperimen itu. Yang kemudian film pun berakhir guys.